Teman-teman, selamat bergabung kembali di channel saya. Mari kita kawal peristiwa Ibu Tuti dan Amel di Subang, semoga segera terungkap. Dan hari ini akan saya ulas flashback ke belakang tentang di mana saya awal-awal memprediksi kasus ini. Di awal-awal itu, saya memprediksi yang saya tanyakan sosok ciri-ciri pelaku. Ciri-cirinya keluar ini. Seorang raja membawa senjata, membawa cangkir. Raja ini bisa dikatakan orang yang dituakan, orang yang mempunyai wewenang, orang yang mempunyai kuasa, yang perasaannya bisa berubah-ubah dikarenakan di sini ada simbol cangkir. Cangkir itu elemen air. Elemen air itu kadang-kadang orangnya sabar, kadang-kadang bisa mengerti, tapi kalau marah, orang ini bisa sangat membahayakan, ibaratnya tsunami. Apalagi sosok ini juga pegang senjata trisula. Nah, yang bisa diartikan jika marah, orang ini bisa membahayakan. Tapi orang ini mempunyai wewenang dan kuasa karena seseorang raja. Dan saya juga sering wanti-wanti pada kalian setiap prediksi saya, cerna dengan nalar, jangan ditelan mentah-mentah, karena prediksi ini kadang-kadang artinya bercabang-cabang seperti ini tadi. Bisa diartikan suami dari Ibu Tuti, bisa diartikan pimpinan dari di mana Ibu Tuti bekerja, bisa diartikan sosok yang dituakan Ibu Tuti selain suami dan pimpinan dia bekerja. Misalnya Pak D-nya, kakaknya, yang dihargai, yang dihormati Ibu Tuti dan mempunyai pengaruh kuat di dalam kehidupan Ibu Tuti. Jadi yang namanya prediksi ini artinya bisa bercabang-cabang, guys. Saya nggak bisa menjelaskan kemungkinan secara satu persatu, bisa per lembar jadinya. Jadi paling nggak saya sudah memberi poin-poinnya dan kalian kembangkan sendiri. Jadi bisa diartikan suami dari Ibu Tuti, bisa diartikan pimpinan dari Ibu Tuti di mana dia bekerja, juga bisa diartikan orang yang dituakan oleh Ibu Tuti. Ya, kalian kuliti lagi. Seseorang ini punya kuasa, punya wewenang. Apakah Pak Yosef punya wewenang? Apakah pimpinan kepala yayasan punya wewenang? Ataukah yang lainnya, ya? Jadi seperti itu, kalau kalian menanggapi prediksi saya, jangan ditelan mentah-mentah, coba dikuliti lagi. Selanjutnya, ada pemberitaan di mana kalau kemarin itu dari pengacaranya Pak Yosef sudah memberi pernyataan mendesak pihak kepolisian untuk menetapkan Danu sebagai tersangka dalam kasus menghilangkan barang bukti. Jadi kasusnya ini beda dengan kasusnya yang menimpa Ibu Tuti dan Amel. Tapi kasusnya ini beda karena ada hubungannya dengan barang bukti. Jadi beda kasus, tolong difahami ya. Kemudian karena ada desaan tersebut, pengacaranya Yoris dan Danu juga menandingi dari ucapan pengacaranya Pak Yosef. Dari pengacaranya Danu juga meminta pihak kepolisian untuk menjadikan Pak Yosef sebagai tersangka karena bukti-buktinya yang sudah ada. Misalnya bukti bercak darah di jaketnya, juga sidik jari di TKP, juga katanya Pak Yosef juga beres-beres di TKP saat pagi itu. Jadi semakin seru ya, semakin seru, kita hanya melihat saja mereka berdua yang perang karena mereka yang punya kepentingan untuk membela kliennya masing-masing. Kita tetap di jalur yang netral, kita lihat arah anginnya nanti kemana mereka berdua. Dan hari ini ada yang membuat saya tanda tanya. Kemarin itu kan saya unggah sebuah video, terus ada komen-komen yang mengatakan saat Danu mengetahui ada ban pol yang masuk di TKP, dia sempat memfotonya dan foto itu dikirim ke Yoris dan Yoris tidak menindaklanjuti. Sedangkan Yoris sendiri yang menyuruh Danu untuk mengawasi TKP. Mungkin khawatir ada apa-apa. Tapi kenapa begitu Danu mengirimkan foto ada sebuah kejadian yang begitu janggal,
malah tidak ditindaklanjuti. Logikanya ya, saya nggak ngiring opini publik. Kita berbicara logika di sini. Logikanya, kalau ada banpol yang masuk TKP dan itu dari pihak seberang, seharusnya ini momen yang terbaik buat Yoris untuk menyerang rivalnya. Tentunya hal ini sesuatu senjata yang begitu hebat untuk menyerang rivalnya, tapi kenapa nggak dilakukan? Malah diam-diam saja selama 2 bulan. Makanya itu membuat saya jadi tanda tanya. Harusnya loh ya, disegerakan untuk lapor kepada pihak yang berwajib kalau ada yang sudah memasuki TKP dan di situ ada saksinya Danu dan lain sebagainya. Harusnya seperti itu. Kalau memang banpol ini yang nyuruh pihak sebelah atau ada pihak-pihak yang lainnya yang di luar dari timnya Yoris. Nah, jadi di sini ada tanda tanya. Ada tanda tanya sekali buat saya, mungkin juga buat kalian. Mengapa banpolnya itu tidak disegerahkan, dilaporkan kala itu jika banpol itu tidak ada kaitannya dengan Yoris? Tapi mari kita kedepankan asas praduga tidak bersalah. Tapi logika ini begitu nyantol, mungkin di pikiran kalian juga di pikiran saya. Kenapa, dan kenapa? Kasus ini sangat-sangat bisa mengharu biru, karena jika nanti sampai ada penetapan sebagai tersangka, mau nggak mau keluarga ini juga akan merasa kesedihan. Andai kata Pak Yosef terbukti bersalah, karena Pak Yosef ini ada sidik jari dan bercak darah, mau nggak mau dia juga akan mengalami penderitaan. Andai kata Yoris yang bersalah, karena alur ceritanya kayaknya Yoris ada peranan juga di sini, mau nggak mau Pak Yosef juga akan menderita. Sekalipun Pak Yosef tidak masuk penjara, tapi hatinya yang akan terpenjara karena anak kesayangannya sudah menderita. Bisa dikatakan seperti itu ya. Namun kita kedepankan asas praduga tidak bersalah dalam hal ini. Mari kita analisa dari satu persatu orang, dari Pak Yosef, Danu, dan Yoris ya. Pak Yosef ini ada bukti bercak darah dan sidik jari di TKP. Tapi Pak Yosef ini sudah tidak ikut mengendalikan yayasan, sudah tidak ikut cawe-cawe di yayasan, malah dia tidak digaji. Banyak netizen yang beropini kalau Pak Yosef ini sakit hati dan ada kaitannya dengan Ibu Mimin. Nah, apalagi Pak Yosef ini sudah poligami, mau nggak mau netizen yang emak-emak ini sangat-sangat kurang menyukai Pak Yosef. Ya. Pak Yosef memang ada kesalahan karena dia poligami. Tapi di sini saya melihat, saya bukan bela Pak Yosef loh ya. Kita bisa melihat secara logika saja. Pak Yosef sudah poligami, memang itu kesalahan Pak Yosef karena sudah menduakan Ibu Tuti dan menjadi rumah tangganya agak ada kegoncangan. Namun di sini Pak Yosef juga bisa dikatakan agak bijaksana dalam menyikapi permasalahan keluarga. Di mana dia setelah tahu waktu bendahara yayasan dipegang Ibu Mimin ada kerugian dan yayasan agak berantakan, makanya dia menyuruh Amel untuk menghandle yayasan tersebut dan Bu Mimin dinonaktifkan. Dan itu juga atas niatan Pak Yosef. Nah, demikian juga saat Pak Yosef membalikan Alphard, dibentukkan itu untuk Bu Tuti, bukan untuk Ibu Mimin. Jadi di sini bisa dikatakan sekalipun Pak Yosef ada kesalahan karena poligami, tapi Pak Yosef juga memperhatikan keluarga intinya. Malah lebih memperhatikan keluarga intinya daripada keluarga Ibu Mimin kalau saya lihat seperti itu. Dan Pak Yosef ini juga mengetahui kalau yayasan itu berdiri di atas tanah keluarga Ibu Tuti. Tidak ada untungnya buat dia untuk mengambil alih yayasan. Karena pasti akan bermasalah sebab yayasan itu berdiri di atas keluarga tanah Ibu Tuti. Kecuali kalau
yayasan itu berdiri di atas tanah pribadi Ibu Tuti, tapi di sini berdiri di atas tanah keluarga Ibu Tuti. Andai kata Pak Yosef nekat untuk mengambil alih yayasan, tentunya akan ada pro dan kontra di sini dari keluarga besar Ibu Tuti. Kemudian kita beralih ke Danu. Danu ini bisa dikatakan saksi kunci yang mengetahui sesuatu tapi masih dipendam, masih belum diungkapkan, walaupun sedikit demi sedikit sudah agak ada tabir-tabir yang mulai terkuak dari cuitannya Danu ini. Danu ini juga mempunyai sidik jari di TKP, DNA di TKP, juga waktu ada anjing K9 dia digonggongi anjing terus-terusan. Bisa jadi Danu ini juga ada keterlibatan di sini. Apalagi Danu ngomongnya juga plin-plan. Habis ngomong A, besoknya ngomong B, balik lagi ke A, dan lain sebagainya. Dan itu sangat menyulitkan pihak penyelidikan dalam hal ini. Danu tidak bekerja sama dengan pihak penyelidikan di sini. Ada apakah? Jadi bisa dikatakan Danu juga berpotensi terkait dalam masalah ini. Kemudian kita beralih ke Yoris. Yoris sebagai anak tertua di sini yang memegang kunci Alphard, juga kunci rumah dia pegang. Kemudian Yoris ini, kalau menurut pemberitaan, tidak ada sidik jari di TKP, tidak ada tanda-tanda Yoris masuk di TKP. Dan Yoris ini sebagai kepala sekolah di yayasan tersebut. Sebagai sosok kepala sekolah, dia akan mengetahui aliran dana yang masuk pada kesekolahan, misalnya bantuan-bantuan dari pemerintah atau hal-hal lainnya yang berkaitan dengan pendanaan atau bantuan ke yayasan tersebut. Nah, sedangkan Ibu Tuti ini adalah bendaharanya. Jika akan mengeluarkan sesuatu, mau nggak mau harus ada persetujuan dari Ibu Tuti. Jadi garis merahnya Yoris dan Bu Tuti ini di sini ya. Sekalipun Yoris tidak ada barang bukti di TKP, tapi ada benang merah permasalahan di sini. Apalagi Yoris ini juga sudah menyuruh Danu untuk mengawasi TKP, yang pada akhirnya terjadi peristiwa TKP dimasuki Danu oleh dan Banpol tersebut. Makanya di sini juga ada tanda tanya besar. Andai kata Banpol ini pihak suruhan orang lain, pastinya si Yoris akan dengan gercepnya melaporkan hal itu kepada pihak yang berwajib. Tapi kenyataannya kejadian itu dipendam selama 2 bulan. Apakah parpol ini ada? Ataukah parpol ini siluman? Ataukah parpol ini suruhan seseorang? Tentunya harusnya Yoris sudah melaporkan hal itu kepada pihak berwajib. Jangan sampai 2 bulan baru hal ini terbuka setelah Danu yang berkata-kata. Jadi di sini juga harus diperhatikan ya. Jadi baik Pak Yosef, Danu dengan Yoris ini semuanya terkait dalam permasalahan ini. Terkait sekali. Makanya bisa dikatakan saling menutupi dan saling menjaga satu sama lain. Oleh sebab itu ada kesulitan dari pihak yang berwajib untuk membuka peristiwa ini, karena pihak keluarga juga tidak ada keterbukaan mengungkapkan kejadiannya dari awal. Dan mari kita lihat ya. Apakah tujuan ada simbol vigilance, kondisi yang masih belum aman. Kondisi yang belum aman dikarenakan apa? Dikarenakan apa? Ada karma keluar. Karma keluar. Karma itu ibaratnya kalau kita hidup ya, kita hidup susah dan bahagia itu tergantung dari apa yang kita perbuat. Kalau perbuatan kita salah, otomatis kita juga akan mengalami penderitaan. Kalau kita berbuatnya baik, kita juga akan mengalami kebahagiaan. Jadi bisa dikatakan seperti itu. Karma apakah? Sebuah kesalahan.
Jadi ada kondisi yang kurang aman, yang ada hubungannya dengan karma, yang ada hubungannya dengan kesalahan. Kalian artikan sendiri, kembangkan sendiri, intinya seperti itu. Kenapa? Menjaga TKP dikarenakan hal-hal yang seperti ini tadi. Ada kondisi yang tidak aman, ada simbol karma, juga ada simbol kesalahan. Nah, kita lihat saja ke depannya proses ini bagaimana, karena proses ini kayaknya sudah di klimaksnya. Tinggal menunggu pengumuman dari pihak yang berwajib, siapa pelakunya, dalangnya, eksekusinya, dan lain sebagainya. Bisa juga prediksi saya dari awal dan akhir ada kesalahan, jadi saya mohon maaf karena yang namanya prediksi masih memperkirakan, juga menganalisa itu juga belum tentu benar. Jadi mohon dimengerti dan mohon dimaafkan jika nanti ada prediksi saya atau analisa saya yang kurang tepat dalam mengawal peristiwa ibu dan anak di Subang ini. Lain waktu kita sambung lagi dengan prediksi berita-berita yang lain.